Innamal mu'minun ihwatun wa aslihu baina ahfaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Pemirsa, pendengar TV News yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya di studio diundang untuk saling berbagi ilmu, terutama saya dengan masyarakat saya, warga Probolinggo. Perlu diketahui bahwa hadis ini, kalau bicara kita bagaimana kita menjalani hidup ini, Nabi pernah berkata setelah sholat subuh pada para sahabat, janganlah ikuti 4 hamba Allah yang dijamin sudah masuk neraka selamanya. Dan itu di Al-Quran ada semua itu. Pertama, mereka yang nafsu haus tentang kekuasaan, nafsu haus tentang kekayaan, nafsu haus tentang kesombongan ilmu, nafsu haus tentang usaha bisnis. Zaman modern sekarang banyak, cuma tidak terasa. Siapa itu? Satu adalah tentang kekuasaan, adalah Fir'aun. Fir'aun itu nafsu karena kekuasaan, jadi lupa pada Allah, menganggap dia itu paling kuasa sudah di sejagat ini. Sehingga di beberapa ayat, nggak salah ada 11 ayat nggak salah itu yang menjelaskan tentang Fir'aun. Dan itu adalah di Al-Quran itu tempatnya neraka Jahannam selamanya. Yang kedua adalah nafsu karena kekayaan, yaitu korun. Al-Quran ada itu. Jangan seperti hamba Allah namanya korun, karena kayanya seolah-olah dia menghasilkan kekayaan dari hasil sendiri, bukan karena Allah. Sampai dia hartanya itu dilipas dengan lindu gempa bumi, habis ditimbun dengan tanah. Yang ketiga, nafsu karena kesombongan. Haman itu, dia merasa Haman itu paling pintar sudah sejagat ini, lupa pada Tuhan dia. Ya. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kafir, dia itu tak percaya Tuhan itu. Yang keempat adalah Ka'ab bin Kaf itu. Dia nafsu karena perdagangan, usahanya lancar sudah, menghasilkan terus, akhir lupa pada Tuhan. Ya. Nah, itulah yang sekarang penyakit dunia. Jadi kalau bicara pemimpin, ya, pemimpin banyak, pemimpin perusahaan, pemimpin pemerintahan atau pemimpin keluarga, tirulah seperti khalifah yang kelima. Siapa khalifah yang kelima itu? Adalah Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah cicitnya Umar bin Khattab. Masya Allah itu. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu punya anak namanya adalah Abdul Aziz bin Abdullah. Nah, Abdul Aziz punya anak namanya Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Jadi turunan keempat. Dia orang kaya raya, tapi dia dermawan. Akhirnya kalau nggak salah di daerah Persia itu, ya, gubernur itu. Gubernurnya meninggal, masyarakat cari penggantinya sulit. Abdul Aziz ditawari tidak mau. Akhirnya masyarakat sepakat, digotong ke lapangan, dibaiat. Masya Allah. Apa katanya Abdul Aziz? Aku karena dipinta masyarakat ini amanah, semua hartanya diserahkan ke Baitul Mal. Melarat dia itu, tapi dia tetap mimpin. Puncaknya dia meninggal. Sahabatnya bilang sama istrinya, tolong diganti pakaiannya itu lusuh, tidak ada lagi yang dipakai, cuma satu itu aja, tidak punya pakaian. Masa orang yang kaya raya cari pemimpin seperti itu sulit, makanya dia disebut khalifah yang kelima itu disebut. Maka dari itu saya sampaikan pada semuanya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat kalau kita berkiblat pada surat Al-Hasyr ayat 14 kalau salah itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kita ini diminta dalam perjalanan hidup ini, kita diminta untuk introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, kalau itu sudah mengandung kemungkaran, kita abaikan, kita hilangkan.
Tapi kalau bagaimana kita dalam menjalani hidup itu mengandung amal ma'ruf, kebaikan terus menerus ditingkatkan. Insya Allah kita berakhir dengan husnul khotimah. Itu sebetulnya Allah itu yang diminta hambanya, kita semua ini harus percaya diciptakan oleh Allah. Ya, yang diminta itu pengabdian agar menjadi orang yang bertakwa dan beriman, itu aja. Iya. Semua itu perintah dalam Al-Quran itulah larinya ke takwa itu. Dalam rukun Islam itu. Iya. Puasa larinya ke takwa, la'allakum tattaqun. Iya. Itu surat Al-Baqarah 183 itu. Ya kan? Itu haji itu perintah alanas hijul baiti manis tatau ila sabila. Itu larinya ke takwa itu. Ya, zakat itu waladina hum li zakati fa'ilun. Surat Al-Mu'minun itu ayat 4 enggak salah itu. Itu larinya ke takwa itu. Salat. Itu yang paling utama. Puasa, haji dan itu zakat, kita tidak pernah berhenti, tidak sholat, percuma, neraka tempatnya. Percuma, neraka tempatnya. Karena sholat itu adalah bukan perintah Al-Quran melalui firman Allah, bukan. Melalui Isra Mi'raj ke langit 7 ke Baitul Ma'mur. Di sanalah ya Nabi. Malaikat Jibril menghantarkan cuma langit 7. Setelah itu Nabi berangkat sendiri. Malaikat Jibril bilang tidak sanggup saya ke sana. Hanya engkau yang bisa. Hanya menerima perintah sholat. Baru diikuti dengan firman Allah turun. Yang lain-lain tentang sholat. Haji perintah melalui firman Allah. Puasa firman Allah. Ya kan, zakat firman Allah. Itu paling utama. Maka dari itu saya minta kepada masyarakat Probolinggo umumnya ya, khususnya orang yang beriman, seiman dengan saya, jangan lupa tinggalkan sholat. Sholatnya bagus, besok di alam kubur sudah insya Allah tidak ditanya macam-macam, sudah langsung kita akan dilapangkan nanti di alam mahsyar sampai ke Siratal Mustaqim. Itu sholat sudah, perintah sholat itu. Tidak, saya kadang-kadang tempat saya rutin sholat itu, sholat subuh, masya Allah saya terharu saya di lingkungan saya tuh 60 jamaah. Bayangkan subuh 60 jamaah, sungguh itu subuh di Masjid Al-Bukhari itu, betul subuh itu ngantuk-ngantuknya orang itu. Iya, makanya bener panggil Adam. Iya, as-sholatu khairum minan naum. Bener itu, lebih baik kita bangun sholat dibandingkan tidur. Itu perintah, itu ada maksud dan tujuan itu. Iya, jangan diabaikan. Ya, sholat itu penting. Saya ngajak pada semuanya, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Ya, dan berusaha kita sholat berjamaah di masjid. Masalahnya apa? Seandainya kita tidak kusuk cuma 25-50%, kalau kita berjamaah, insya Allah kita diterima semua kusuknya. Tapi kalau sendirian kan enggak. Dihitung persentasenya berapa, ada kusuk berapa. Itu bedanya berjamaah dengan sholat sendiri. Paling-paling cuma berapa? 15 menit selesai sudah. Tapi kalau kita nuruti ngantuk, kurang aja. Walaupun 10 jam kita masih ngantuk. Itu sayang. Kita hidup cuma sebentar. Oleh sebab itu kepada warga kota Probolinggo, tidak henti-hentinya saya bilang, terutama makanya tadi saya sampaikan ya, innamal mu'minun ihwatun waslu, artinya kita orang-orang yang beriman, kalau kita ada masalah, kita damaikan supaya turhamun, supaya mendapat rahmat sesama orang yang satu keyakinan. Satu. Yang kedua, jangan sampai kita pada orang yang tidak seiman kita ngomong kafir. Tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh ya. Kafir itu hanya Tuhan. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang Islam ngomong itu agama lain itu kafir, masya Allah, dia tuh ngerti kok tidak Islam. Itu saya itu. Sungguh saya yang saya lakukan dulu di Probolinggo itu adalah semua kegiatan keagamaan saya datangi kalau diundang. Bener, saya ini Gus Dur waktu itu. Ini Gus Dur saya dulu itu. Semua orang itu tidak ada yang agamanya Konghucu, Buddha, Kristen, Hindu itu mengajarkan jelek, semua mengajarkan baik. Ya ada dalam kitabnya mereka masing-masing, semua tidak ada yang mengajarkan jelek, semua mengajarkan baik, termasuk Islam. Agama yang pedomannya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
Amin. Jadi Rasul diturunkan ke muka bumi ini untuk membawa rahmat semua makhluk Allah yang ada di alam bumi. Apa? Tumbuh-tumbuhan, binatang itu. Bedanya Nabi kita ini adalah membawa risalah untuk umat sampai akhir zaman. Kalau nabi-nabi yang lain itu adalah membawa umatnya untuk satu kaum. Itu bedanya. Saya pelajari ya dalam syariat itu. Kita berbangsa bernegara satu Bhinneka Tunggal Ika kan ya. Iya kan? Makanya saya pernah dulu ceramah materinya adalah PBNU. Iya. Tanya, "Lah mengapa? Mbak, kok PBNU?" Kita kiblatnya ke sana. Sebagai warga negara, mengapa? P itu Pancasila. B itu Bhinneka Tunggal Ika. N itu adalah NKRI. U itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Sudah, selesai sudah. Benar itu. Ada orang yang ngupas dulu saya di YouTube, ya, membandingkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Salah itu. Benar itu. Saya tidak terima itu sebagai orang Islam. Benar. Al-Quran dibanding Al-Quran itu kitabullah itu, kitab dari Allah itu. Benar. Pancasila itu adalah falsafah kita. Itu pembuatnya founding father itu. Iya. Tapi dia minta pendapat para ulama. Kan ya? Terutama ulama-ulama muslim. Ya. Di antara Pancasila itu adalah juga mengambil dari Al-Quran. Begitu. Dulu pembuatan ya falsafah Pancasila ada tokoh dari Pak Kristen, Katolik, Islam, Buddha diundang semua. Itu ada yang bandingkan Pancasila dengan kitab ulama. Masya Allah, jangan bandingkan itu kitab dari Allah itu. Kitab sudah ada kitab di Lauhul Mahfuz itu sudah ada sebelum kita lahir, sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada itu. Begitulah ya. Mudah-mudahan ada manfaat ya pada masyarakat Probolinggo. Sekali lagi saya pernah keliling-keliling, kadang-kadang subuh itu jamaahnya cuma 4-5. Masya Allah itu. Subuh itu paling utama. Tambah sholat qobliyah subuh itu Masya Allah. Sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya kalah seisi dunia. Bener nih. Eman-eman. Jangan karena kita nafsu ngantuk tidur lupa pada subuhnya itu. Jangan. Kecuali kita tertidur betul. Lain itu. Saya eman kalau ada saudara kita katanya orang Islam tapi tidak sholat. Benar itu, saya eman betul, eman sekali saya. Itulah yang bisa saya sampaikan ya masyarakat Probolinggo. Terima kasih semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.